Berdasarkan keterangan Marco Polo, seorang pedagang dan penjelajah dari Venesia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi, yang menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam, serta banyak berdatangan pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Kerajaan Perlak diyakini berdiri pada abad ke-10 Masehi atau 3 abad sebelum berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Perlak itu sendiri kalau dilihat ini berkaitan dengan mazhab apa begitu yang ada di sana. Ini karena nanti berhubungan dengan apa yang berkembang kemudian. Di Perlak itu sebetulnya ada 2 mazhab, yaitu Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan tentu saja ini pada suatu kali terjadilah benturan sehingga kerajaan terpaksa dibagi 2, ya. Jadi ada kerajaan yang namanya Kerajaan Perlak Pesisir yang berpaham Syiah dan Kerajaan Perlak Pedalaman yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya pendapat ini menguatkan teori Persia, di mana pendatang asal Persia adalah penganut mazhab Syiah, adalah peperangan yang menghapuskan salah satu mazhab itu di kawasan Perlak. Dan ini malangnya begitu. Pada abad ke-10 itu terjadilah serangan dari Sriwijaya yang beragama Buddha. Dan ini tentu saja adanya konflik itu tidak menguntungkan. Akhirnya salah satu kerajaan kemudian runtuh yang Syiah. Dan yang berlanjut kemudian adalah Kerajaan Perlak yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini yang memerintah waktu itu yaitu yang dikenal sebagai Sultan Mahdum Alaidin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat, ya. Dan ini nama Johan Berdaulat ini dipakai terus sampai 3 raja, 3 sultan, ya. Jadi keturunan dari Johan Berdaulat ini salah satunya adalah Malikus As-Saleh. Bukti peninggalan Kerajaan Perlak ditunjukkan dengan adanya penemuan arkeologi nisan makam Sultan Alauddin Syah di desa Bandar Khalifah, Perlak, Aceh Timur. Sultan Alauddin Syah diyakini meninggal sekitar tahun 249 Hijriah. Sayangnya, di batu nisan ini sama sekali tidak ada ukiran atau tanda yang memberikan informasi akurat. Mengenai Perlak sebagai kerajaan pertama, boleh jadi memang ada kerajaan sebelum Samudra Pasai. Akan tetapi untuk mengatakan bahawa itu Perlak yang sekarang, ini mungkin kita perlu kepada penelitian yang lebih lanjut. Sebab di kawasan itu masih kurang sekali ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah yang dapat membuktikan bahawa di situ pernah berdiri satu kerajaan Islam. Sementara ini para peneliti ataupun sejarawan itu mengambil dari satu sumber, terutama Marco Polo. Jadi dalam laporan Marco Polo itu disebutkan satu kawasan yang dihuni pada bagian pesisir pada bagian pesisir lautnya itu dihuni oleh komunitas Muslim yang disebut oleh Marco Polo dengan Fairlex. Menurut sebagian ilmuwan, nisan yang ada di Perlak diyakini terlalu sederhana dan sama dengan nisan kaum ulama di Samudra Pasai. Selain itu, letak nisan yang ada di pedalaman menimbulkan keraguan bahwa di sini pernah berdiri pusat kerajaan Islam. Karena pada dasarnya, dari hasil penelitian para ilmuwan tentang kerajaan Islam, bahwa setiap karakter kerajaan Islam berlokasi di pesisir dan memiliki pelabuhan. Simpang siurnya jejak sejarah antara Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai menimbulkan banyak pertanyaan. Sebagian sejarawan menarik garis keturunan. Perlaklah yang kemudian menjadi penguasa di Samudra Pasai. Selama ini, kitab-kitab yang ada seperti kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak karangan Abu Ishaq Al-Makarani Sulaiman Al-Pasi yakini bercerita tentang kerajaan Perlak. Kitab ini juga biasa disebut kitab misteri karena keberadaannya tidak pernah diketahui. Karenanya,
kebenaran adanya keberadaan kerajaan Perlak tetap menjadi misteri hingga kini.